Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasatiyah. Dan kita memasuki atau telah masuk kepada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sifat. Dan disebutkan oleh pensyarah atau penulis dari kitab ini, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, berbagai ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita sampai kepada ayat wa yawma tashaqqaqus samaa bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Masih berkaitan dengan sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini yauma tashaqqaqus sama, pada hari di mana langit itu terbelah, bil ghamam, dengan awannya, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan malaikat. Tanzila, diturunkan, artinya para malaikat mereka turun dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya turun jelas dari atas ke bawah, yang menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat sifat yang menunjukkan wajah, sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa adalah wajhu rabbika. Disebutkan sini sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian juga seluruh sifat yang disandarkan kepada Allah. Maka ahlu sunnah, para salaf menetapkan sebagaimana datangnya, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif kepada makna yang lainnya. Mereka menetapkan bila kaif. Ini yang disebutkan dalam kaidah para salaf, tanpa membagaimanakan. Menetapkan, jika itu disandarkan kepada Allah, maka ditetapkan tanpa kaif, tanpa menanyakan bagaimananya. Disebutkan di sini wajah bagi Allah, maka tidak ditanyakan dan tidak perlu dijawab tentang bagaimana wajahnya Allah. Yang berikutnya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa, halikun, sirna, illa wajhah, melainkan wajah Allah. Kemudian disebutkan, ini masih berkaitan dengan sifat wajah. Kemudian yang berikutnya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu? Ini firman Allah kepada iblis. Apa yang menghalangimu untuk bersujud? Lima khalaqtu biyadayya, kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Khalaqtu biyadayya. Dan seluruh riwayat atau qiraah yang mutawatir
menyebutkan biyadayya, dengan kedua tanganku. Di dalam ilmu balaghah yang banyak digunakan oleh kaum Mu'tazilah atau yang mentakwil sifat. Mereka mentakwil sifat wajah itu dengan makna yang lain. Tangan dengan kekuasaan dan seterusnya. Tetapi terdapat kaidah di dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah bahwa jika suatu kata dalam bentuk ganda, maka ini tidak bisa difahami dengan majaz. Yang mereka menetapkan ini majaz, tangan itu maksudnya adalah apa? Majaz dari kekuasaan. Tetapi dalam ilmu balaghah tidak bisa. Kata ganda itu difahami dengan apa? Dengan majaz. Karena mereka mengatakan makna tangan itu kekuatan, kuwah. Iya, sebagian di antara makna tangan itu kiasan terhadap kekuatan. Tetapi tidak bisa diartikan di sini dengan dua kekuatan. Kalau biyadi, tangan satu, atau bahkan jamak, bentuk jamak. Nah ini masih ini dalam ilmu balaghah atau dalam hal mereka itu ingin menjadikan itu sebagai majaz, itu bisa digunakan dengan lafadz tunggal atau lafadz jamak. Tetapi kalau lafadz ganda tidak bisa. Lafadz ganda ini justru untuk menunjukkan itu makna yang hakiki. Makna yang hakiki dalam artian tangan, maka artinya adalah tangan. Nih, tidak bisa diartikan dengan dua kekuatanku. Apa maknanya dengan dua kekuatan? Ini yang tidak bisa tidak bisa dijadikan itu dengan makna dua kekuatan. Apa makna dua kekuatan? Masya Allah. Ini keistimewaan bahasa Arab, dan Allah menggunakan lafadz dua tangan yang menunjukkan ini adalah makna hakiki. Dua mata, maka itu menunjukkan mata yang hakiki. Hanya saja bagaimana kedua tangan Allah, bagaimana kedua mata Allah, maka pertanyaan itu pertanyaan yang baru, tidak pernah ditanyakan pada masa itu. Yang artinya masalah kaif, bagaimana, itu urusan Allah. Tidak ada informasi tentang bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah. Tetapi ketika disebutkan dengan kata ganda, maka menunjukkan makna yang hakiki dalam bahasa Arab. Ini makna yang hakiki. Nah, disebutkan yang berikutnya, waqalatil yahud, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu maghlulah. Yadullah maghlulah, terbelenggu. Orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maka dibantah oleh Allah, ghullat aidihim, semoga ghullat aidihim, tangan-tangan mereka terbelenggu. Dan disebutkan bahwa maknanya tangan mereka terbelenggu, artinya ini doa yang artinya pada hari kiamat mereka akan dibelenggu tangan mereka. Ghullat aidihim walu'inu bima qalu. Nah ini ghullat aidihim walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Mereka telah dilaknat. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah. Bal yadah, di sini disebutkan lagi dua tangan.
Tidak disebutkan dengan lafaz tunggal ataupun jamak. Maka maknanya ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadah, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terbuka, yunfiku kaifa yasha, Allah memberi tanpa memberi, yunfiku kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki. Ini jelas menunjukkan makna hakiki karena disebutkan dengan kata apa? Ganda. Dalam bentuk ganda. Bal yadahu, bahkan kedua tangan. Dan ini tidak bisa disebutkan bahkan kedua kekuatan Allah. Karena mereka mengartikan dua tangan itu artinya apa? Kekuatan atau kekuasaan. Apa kalau seandainya diartikan dua kekuatan atau dua kekuasaan? Kenapa harus dua? Makanya dalam bahasa Arab kalau sudah disebutkan dua kata ganda, ini tidak bisa ditakwil atau tidak bisa difahami dengan makna majas. Ya, ini meskipun seandainya kita atau mereka yang mengatakan majas, mereka mengetahui bahwa kalau sudah kata ganda tidak bisa dipahami majas. Majas itu hanya bisa digunakan dengan kata tunggal atau kata apa? Jamak. Untuk kata ganda maka tidak digunakan. Ini dalam bahasa Arab dan oleh orang-orang Arab. Masya Allah. Ini. Kemudian yang berikutnya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, fa innaka bi a'yunina, karena sungguhnya engkau bi a'yunina, dalam mata kami, artinya pandangan kami, pengawasan kami. Ini makna bi a'yunina, dalam mata kami, maksudnya dalam penglihatan. Ini ini yang disebutkan sifat mata bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, kami bawa di atas dzati alwah, yang mempunyai alwah. Alwah itu lembaran-lembaran kayu, maksudnya perahu. Wa dusur, tajri bi ayunina, berjalan bi ayunina, dengan mata-mata kami, maksudnya dengan pengawasan, penglihatan kami. Nah, ini diantara sifat yang disebutkan bi ayunina, penetapan sifat ain bagi Allah, sifat mata. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini. Wa alqaitu 'alaika, dan aku alqaitu 'alaika terhadapmu wahai Musa, mahabbatan minni, dan mahabbatan minni, dengan mendapatkan cinta dariku, walitusna'a 'ala aini, dan engkau tusna'a 'ala aini, diperlakukan 'ala aini, di atas mataku, maksudnya dengan pengawasan penglihatanku. Tusna 'ala aini. Yang berikutnya, laqad sami Allah, Allah sungguh telah mendengar. Ini sifat sama, sifat mendengar. Qaulal ladzina qalu, Allah mendengar, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang qalu, mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia, yang mengatakan Allah fakir, kami kaya. Ini orang Yahudi yang mereka mengatakan demikian. Allah mendengar ucapan mereka. Mendengar bagaimana? Ini hakiki. Adapun bagaimananya, itu hanya Allah yang maha mengetahui. Yang jelas di sini disebutkan seluruh ayat sifat, dan ini salah satu atau sebagian di antara ayat-ayat sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Di sini menetapkan sifat sama. Kemudian yang berikutnya,
qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang tujadiluka fi zawjiha, yang tujadiluka, mendebatmu, artinya dialog denganmu terkait dengan suaminya. Wa tashtaqi ilallah, dan dia mengeluhkan kepada Allah terkait dengan suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah maha mengetahui tahawurakuma, pembicaraan kalian berdua. Siapa? Rasulullah dengan wanita. Padahal Aisyah radhiyallahu anha dekat dengan keduanya. Aisyah ini ada di situ pada saat wanita ini curhat kepada Rasulullah SAW terkait dengan suaminya. Artinya di sini wanita ini berbicara tentang suaminya yang melakukan demikian, terjadi permasalahan antara dia dengan suaminya. Aisyah pada waktu itu mengatakan, saya tidak mendengar sebagian ucapan wanita itu, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Di sini disebutkan adanya penetapan sifat mendengar bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah mendengar? Itu urusan Allah. Yang penting jelas makna sifat dari apa? Mendengar. Makna mendengar jelas. Ini makna mendengar adalah makna yang jelas. Tetapi bagaimana mendengarnya Allah, itu bukan urusan kita. Tidak harus kita memahami bagaimananya. Yang penting kita paham makna mendengar, kita sudah selesai. Masalah bagaimana mendengarnya itu urusan Allah, bukan urusan kita, bukan sesuatu yang harus kita ketahui. Karena itu adalah perkara yang berkaitan dengan sifat Allah, zat Allah, yang kita tidak tahu bagaimana zat Allah, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui sifatnya Allah. Yang berikutnya, am yahsabuna alla nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira, menyangka kami tidak mendengar sirrahum wa najwahum, rahasia mereka. Ini najwahum, bisik-bisik mereka. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan kami mendengar, dan para rasul kami, utusan kami yaitu para malaikat, mereka mencatatnya. Alaihim yaktubun, mencatat apa saja yang mereka lakukan. Ladaihim, malaikat ini ada di sisi mereka. Mereka menulis. Ini yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian yang berikutnya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika keduanya ini pergi berangkat hijrah. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung pergi berjalan ke Madinah, tetapi mampir di Gua Sur. Gua Sur ini gua yang sebenarnya sangat sempit atau kecil, dan dia turun ke bawah, dan seandainya orang musyrik yang mengejar Rasulullah bersama Abu Bakar, mereka melihat ke arah kaki mereka, akan melihat Rasulullah bersama Abu Bakar. Tapi subhanallah, mereka di depan gua itu tidak melihat ke arah bawah mereka.
Mereka berdialog, berdiskusi atau berbincang sesama mereka, gimana ini? Nggak ada. Masa dalam pikirannya Allah Subhanahu wa taala memalingkan pikiran untuk ada kemungkinan Abu Bakar dan Rasulullah itu ada di dalamnya. Mereka tidak memperhatikan sampai ke dalam. Mereka hanya dari luar, kayaknya tidak mungkin masuk. Mereka semuanya akhirnya balik. Subhanallah. Ketika Abu Bakar Siddiq melihat ke atas, ini melihat ke atas, ke arah mereka yang ketika itu ada di depan gua. Maka Abu Bakar mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita. Maka kata Rasulullah, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Ini dengan dua orang, Allah yang ketiga, Allah yang ketiga. Subhanallah. Allah yang ketiga artinya apa? Allah yang akan melindungi. Makanya dikatakan di sini bahwa apa? Aku bersama kalian berdua asma'u wa ara. Aku melihat, aku mendengar dan aku melihat. Maksudnya pendengaran dan penglihatan Allah itu menunjukkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha tahu. Yang ini mempunyai konsekuensi bahwa Allah yang akan melindunginya. Ya, ini di sini ditetapkan sifat apa? Mendengar dan melihat. Asma wa ara. Kemudian yang berikutnya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah alam ya'lam, dia mengetahui bahwa Allah itu bi anna Allah yara, bahwa Allah melihat. Ini sifat melihat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu, yaraka hina taqum, ketika engkau berdiri, artinya ketika salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya hatimu. Ini berbolak-baliknya hatimu fis sajidin, di antara orang-orang yang bersujud. Allah Maha tahu. Di sini disebutkan melihatmu, yaraka hina taqum, dan Allah juga melihatmu pada saat engkau taqallubaka fis sajidin. Ini Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada hatimu. Artinya Allah Maha mendengar, bahkan suara hati pun didengar oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan hati. Ini yang enggak akan bisa dideteksi. Ini apa yang ada dalam hati manusia. Dengan alat secanggih apapun sampai sekarang tidak bisa mendeteksi apa yang ada dalam hati. Tapi Allah mengetahui. Ini Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah bisa mendengar bahkan apa yang ada dalam bisikan hati manusia. Subhanallah, Allah bisa mendengar. Kalau sudah bisikan hati, apalagi suara selirih apapun, ya pasti akan apa? Allah dengar, Allah Maha mendengar. Kemudian yang berikutnya, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini maka kata Allah, wa qul, katakan wahai Muhammad, i'malu, silahkan kalian beramal, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kalian. Ini para Rasulullah SAW dan kaum mukminin akan melihatnya. Wa huwa syadidul mihal, Allah itu sangat syadidul mihal. Ini makarnya sangat apa? Sangat syadid, sangat keras. Di sini disebutkan tentang bagaimana balasan Allah terhadap makar. Apapun makar orang kufar, apapun makar mereka, serapi apapun, rencana paling matang sekalipun, maka Allah akan membalas makar tersebut.
Allah akan membalikkan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah juga membalas makar. Wallahu khairul makirin, tetapi makar Allah balasannya itu lebih apa? Lebih baik. Di sini disebutkan sifat makar, tetapi tidaklah sifat makar itu menjadi terpuji kalau dia yang memulai. Tetapi sifat makar itu menjadi terpuji kalau itu berupa balasan. Berupa balasan. Makar, sifat makar itu kalau berawal dari orang yang membuat makar, ini bukan pujian, tetapi apa? Celaan. Makar itu berasal dari perbuatan orang yang tidak mampu melakukan dengan terang-terangan, maka dia melakukannya dengan apa? Dengan makar. Kalau orang gentle, dia tidak akan memulai makar. Orang itu kalau seandainya mempunyai apa? Kekuatan, mempunyai kesempurnaan dalam kekuatan, dia tidak akan melakukan makar. Tidak perlu makar. Makar itu dilakukan, dimulai oleh orang yang ingin berbuat sesuatu dan dia lemah sesungguhnya. Dia tidak bisa melawan dengan cara apa? Yang jantan. Maka dia membuat makar. Demikian perang. Ya ini kalau suatu negeri atau dua kekuatan, yang satu ini jelas kekuatannya sangat besar. Nah ini untuk mengalahkannya tidak perlu pakai makar. Ya ini karena apa? Ini tidak punya kekuatan yang satu. Tidak perlu makar untuk mengalahkannya. Tetapi kalau dia melawan kekuatan yang lebih besar, maka dia harus membuat apa? Makar. Maka ini tidak disandarkan kepada Allah sebagai permulaan, tetapi disandarkan kepada Allah sebagai bentuk pembalasan. Karena itu di dalam ayat ini disebutkan wa makaru, mereka dulu yang berbuat. Mereka membuat apa? Makar. Artinya mereka yang memulai makar. Wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka. Tetapi balasan Allah makar itu lebih baik. Artinya apa? Allah jadikan makar mereka kembali kepada mereka sendiri. Subhanallah. Membuat makar, tapi mereka lah yang termakan dengan apa? Makar mereka. Demikian yang dilakukan oleh kaum kafir. Dan ini sifat yang ditetapkan kepada Allah sebagai bentuk pembalasan. Yaitu apa? Sifat makar, sifat khida. Khida itu tipu daya, tipu muslihat. Demikian juga tipu muslihat disebutkan disandarkan kepada Allah sebagai bentuk balasan. Nih, kalau di sini disebutkan makar, maka demikian juga tipu muslihat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru makran wa makarna makra. Mereka membuat makar, kami juga membuat makar. Nah, kami juga membalas mereka. Kemudian yang berikutnya, innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka membuat tipu muslihat, tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku pun membalas tipu daya mereka. Jadi ini bentuknya pembalasan. Sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah sebagai bentuk permulaan seperti tipu daya, tipu muslihat, makar, ini tidak pantas ditetapkan sebagai bentuk permulaan. Ini yang memulai, maka tidak bisa disandarkan kepada Allah secara langsung. Tetapi Allah menyebutkan sebagai bentuk balasan. Mereka membuat makar. Ini baru kemudian Allah apa? Membalas makarnya. Yang berikutnya, in tubdu khairan, jika mereka menampakkan kebaikan, au tukhfuh, atau menyembunyikannya, au ta'fu ansu, atau memaafkan, mengampuni keburukan, perbuatan buruk, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah itu afuwan qadira, Allah itu memberi maaf, tetapi apa? Diiringi dengan sifat qadira, maha kuasa. Apa hubungannya memaafkan dan maha kuasa?
Karena terkadang orang itu memaafkan karena dia nggak mampu melawan. Ya saya maafkan. Kenapa kamu maafkan? Ya saya tidak bisa melawan. Ini saya maafkan saja. Ini kenapa? Karena tidak bisa melawan. Tetapi Allah mengampuni bukan karena tidak bisa melawan. Allah itu mengampuni meskipun Allah qadira. Meskipun Allah itu maha apa? Maha kuasa untuk membalas, tetapi Allah memaafkan. Subhanallah. Allah maha kuasa untuk menghukum orang yang berbuat maksiat, orang yang memusuhi Allah. Tapi Allah memaafkan meskipun Allah maha kuasa. Maka seseorang yang memberi maaf itu dia akan terpuji apabila maafnya ini dia berikan padahal dia mampu untuk apa? Untuk membalas, untuk tidak memaafkan. Bisa. Maka orang yang memberi maaf padahal dia bisa melawan, bisa menghukum, bisa membalaskan, mengambil apa yang diambil oleh orang lain dari dirinya, tetapi dia memaafkan. Sudah saya maafkan, biar diambil. Ini subhanallah, ini yang terpuji. Nah, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Padahal Allah Maha Kuasa. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka ya'fu wa yasfahu, memaafkan, mengampuni. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian mencintai, suka an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni, Maha penyayang. Ini ayat yang berkaitan dengan fitnah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, berkaitan dengan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala ketika itu berkaitan dengan fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sebagian di antara para sahabat ada yang terpengaruh dengan informasi tentang Aisyah radhiyallahu anha, fitnah terhadap Aisyah, yang mana sampai dalam jangka waktu yang lama, sampai sebulan, Rasulullah SAW berubah sikapnya terhadap Aisyah. Bahkan Rasulullah pun berubah sikapnya karena tidak mengetahui bagaimana yang sesungguhnya. Subhanallah, tuduhannya sangat kuat. Aisyah ini ketika tertinggal dalam perjalanan pulang, ini Rasulullah SAW dari safar haram atau peperangan, Rasulullah itu naik onta, dan kemudian Aisyah ada onta sekedupnya. Subhanallah. Tetapi karena Aisyah ini adalah wanita yang ringan tubuhnya, kecil, sehingga ketika onta itu naik, ini Aisyah ketika itu turun dari sekedupnya, dan tidak diketahui sampai akhirnya tertinggal. Aisyah ini ketika balik ke tempat itu ternyata sudah nggak ada onta yang dia gunakan untuk yang ada sekedupnya. Sekedup itu tenda di atas onta. Yang ini biasanya khusus untuk para wanita, karena wanita yang melakukan perjalanan jauh ini harus membutuhkan, sementara harus pakai hijab. Kalau tidak pakai hijab maka akan terbuka auratnya. Sementara wanita butuh tidak sepanjang hari kemudian harus pakai apa? Pakai pakaian. Maka digunakan tenda di atas onta yang dikenal iskedup. Nah ini tertutup. Ini ada orang di dalamnya atau tidak, kadang tidak diketahui. Nah disitulah ketika Aisyah tertinggal, ada seorang sahabat yang memang lebih terakhir belakangan mengetahui ketika itu lewat, dan sahabat ini sudah kenal sebelumnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, kenal wajahnya,
Aisyah sebelum turun ayat hijab. Ayat hijab itu ayat yang memerintahkan wanita untuk menutup wajahnya. Ketika itu Aisyah terbuka wajahnya, dan ketika sahabat ini melihat, ini kan Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya kemudian Aisyah ini menutupkan wajahnya, cadarnya, lalu kemudian sahabat ini kemudian menyuruh Aisyah untuk naik. Dia menuntun berjalan. Ini menuntun unta yang dinaiki oleh Aisyah. Berjalan. Ketika Aisyah ini sampai di Madinah, sementara untanya ini sudah sampai duluan. Ini terlambat datangnya. Maka kaum munafikin mereka langsung ini berzina. Subhanallah. Kok bisa berduaan dengan siapa? Ini sahabat ini. Maka tuduhan zina demikian santernya. Rasulullah tidak bisa membantah ataukah membela Aisyah. Sampai sikap Rasulullah pun berbeda. Sampai Rasulullah pun tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Maka oleh Allah diturunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Ini dari tuduhan itu. Dan Allah menjelaskan bahwa ini yang menggoreng bahasa kita ini. Pada waktu itu sudah ada apa? Penggorengan apa? Berita ini. Yang menggoreng ini orang-orang munafik. Dan ada sebagian di antara kalian, maksudnya di antara sahabat Rasulullah, orang yang mukmin itu yang terpengaruh dengan gorengan ini. Ini sampai ada termasuk di antaranya sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita itu tidak hanya Aisyah, artinya tidak hanya dia saja, masih ada yang lainnya. Ini Aisyah, sampai Ali, kemudian beberapa sahabat, budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini pun juga mempunyai atau terpengaruh dengan berita tersebut. Nah, ini terpengaruh. Padahal ini adalah budak yang sudah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibiayai hidupnya. Ini membicarakan tentang siapa? Aisyah. Ikut berkomentar, ikut komen. Makanya hati-hati kalau kita itu mau komen terhadap sesuatu, hati-hati komen. Kalau kita tidak paham dengan hakikat dan tidak yakin dengan kevalidan suatu informasi, ini nggak usah kita ini apa? Komen. Ini fitnah itu datangnya karena apa? Adanya komen terhadap yang tidak dia ketahui secara pasti. Ini bahayanya. Ini gosip itu apa? Digosok makin apa? Makin sip. Ya. Digosok makin sip. Artinya apa? Digoreng makin apa? Makin renyah. Ini subhanallah. Fitnah itu kalau digoreng makin renyah. Iya enggak ini? Maka demikian. Nah, disebutkan ketika Abu Bakar Siddiq turun ayat ini hendaknya memaafkan orang-orang yang mereka bersalah. Mereka bersalah, terpengaruh dengan informasi. Maka kata Allah, hendaknya mereka itu memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ketika itu Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada budaknya ini, tidak akan memberi nafkah lagi. Maka dengan turunnya ayat itu kemudian Abu Bakar langsung, ya Allah, aku ampuni, aku maafkan. Ampunilah diriku ya Allah. Langsung apa? Rujuk dari sumpahnya. Abu Bakar Siddiq rujuk dari sumpahnya. Masya Allah. Ini ketika turun ayat langsung dilaksanakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi berikutnya, walillahil izzatu walirasulihi. Milik Allah izzah. Di sini sifat izzah, sifat kemuliaan. Ini sifat kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla. Walillahil izzah, milik Allah kemuliaan. Wali rasulihi, demikian juga rasulnya.
Ini menetapkan sifat izzah. Sebelumnya sifat ghafur dan rahim, sifat mengampuni, sifat menyayangi. Sehingga ditetapkan sifat sayang ini kepada Allah. Nah, ada sebagian yang mengatakan masa Allah itu disifati dengan rahim, dengan sayang. Ini pakai akalnya lagi. Ini ya kan, mengingkari sifat apa? Sayang, rahim, rahmah. Menganggap, kenapa mereka mengingkari? Nah ini, mereka ahlu takwil, mereka yang mentakwilkan sifat-sifat Allah. Rahmat ini pun juga ditakwil. Ini sifat rahmat Allah. Yang mana sifat ini sebenarnya sangat mudah untuk difahami. Orang awam pun ketika disampaikan Allah menyayangi, tidak ada di antara mereka yang kemudian mengingkari. Yang mereka ingkari, mereka para pengingkar, para pentakwil, termasuk sifat rahmat ini, mereka hanya berdasarkan apa? Rahmat itu kan sifat lemah pada manusia. Nah ini sayang itu sifatnya sifat yang ada pada wanita. Ini, dan itu sifat lemah. Subhanallah. Akhirnya dikiaskan kepada Allah. Berarti Allah enggak pantas untuk memiliki sifat apa? Sifat sayang, sifat rahmat. Subhanallah. Ini. Maka ini adalah bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan tidak ada satupun hadis atau riwayat yang menunjukkan bagaimana Rasulullah atau para sahabat mentakwil sifat apa? Rahmat. Tidak ada sama sekali. Bahkan ditetapkan sifat rahmat Allah. Dan sifat ini sifat, bahkan termasuk sifat kesempurnaan Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Ar-Rahman itu nama yang ditetapkan bagi Allah, dan tidak boleh ada makhluk yang bernama Rahman. Ini yang banyak tidak ketahui. Ya, ini. Sehingga kalau ada seorang yang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Pak Rahman. Tidak boleh. Kalau namanya dipanggil, nah ini lamanya yang lengkap, Pak Abdurrahman. Ya, sebagaimana kalau namanya Abdullah tidak boleh dipanggil apa? Allah. Bisa? Nah ini. Karena hanya Allah yang mempunyai nama Allah. Demikian juga Ar-Rahman. Ini ada beberapa nama yang tidak boleh makhluk itu dinamakan dengannya. Yang pertama Allah, yang kedua adalah apa? Ar-Rahman. Tidak boleh. Nah ini. Sehingga ini yang sering tidak difahami. Ketika ada namanya, orang itu namanya bagus, Abdurrahman. Nah ini. Tapi dipanggil dengan apa? Rahman. Nah ini. Demikian juga yang namanya Arifur Rahman, Arif Rahman, Arifur Rahman. Nah ini asalnya. Maka yang panggilannya jangan Rahmannya, panggilannya adalah siapa? Arifnya. Nah ini. Sehingga apa? Abdurrahman, panggilnya Pak Abdur. Ini. Ya, Gus Dur. Nah, ini Pak Abdurrahman, tetapi jangan dipanggil Rahmannya. Nah, ini adalah aturan kalau mempunyai nama yang pertama Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman. Nah, ini Ar-Rahman adalah nama Allah yang khusus, hanya Allah yang boleh diberi nama. Ini makanya disebutkan dalam tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim, ini nama Allah yang paling agung, Allah dan apa? Ar-Rahman. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ada kandungan nama Allah yang paling agung. Ini, yaitu apa? Nama Allah dan nama apa? Ar-Rahman. Adapun Rahim, Allah menyebut Rasulullah dengan Rahim. Rahim itu penyayang. Kalau Rahman diartikan dengan apa? Pengasih, Maha Pengasih.
Dan ini nama yang tidak boleh digunakan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, nama yang lainnya Karim boleh. Sami, Basir, Allah menyebutkan. Sami'an, Basira, ini ada makhluk disebut apa? Sami dan Basir. Ini. Demikian juga yang lainnya. Menggunakan nama-nama yang itu digunakan atau dinamakan Allah dengannya, maka pada asalnya boleh, kecuali nama yang khusus bagi Allah seperti Allah dan apa? Ar-Rahman. Ini. Nah, ada sifat-sifat yang hanya terpuji jika disandarkan kepada Allah dan tercela jika disandarkan kepada makhluk. Di antaranya apa? Al-Mutakabbir. Mutakabbir itu apa? Kalau diartikan sombong ya. Nah, ini sombong. Mutakabbir itu yang merasa besar. Ini takabur, merasa apa? Merasa besar. Maka ini adalah sifat yang tercela bagi makhluk, tetapi terpuji bagi Allah. Karena apa? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, ini kalau Allah merasa dirinya paling besar atau lebih besar dari makhluk, bukan hanya perasaan, tapi hakikat yang nyata. Allah lebih besar dari seluruh makhluk, dari semuanya. Maka yang bisa mempunyai nama Mutakabbir hanya apa? Allah. Yang boleh, artinya yang merupakan pujian itu adalah Allah Azza wa Jalla. Bagi makhluk tercela. Ada makhluk, sifat makhluk itu baik tapi tidak pada Allah. Seperti apa? Yang punya anak. Orang manusia punya anak sempurna atau lebih baik daripada yang tidak punya apa? Tidak punya anak. Nah, ini orang yang mandul, yang punya anak banyak terpuji karena dia bisa mempunyai anak yang banyak. Tetapi itu tidak terpuji bagi apa? Bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak terpuji bagi Allah. Nah, ini salah satu di antara sifat yang perlu untuk kita fahami. Kemudian yang berikutnya, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Siapa ini yang mengatakan? Iblis. Bayangkan, iblis lebih bisa menghormati Allah daripada kaum kufar, kaum musyrikin. Nah, ini bersumpah dengan sifat Allah. Fabi izzatika, kata iblis. Iblis saja masih bisa bersumpah dengan sifat Allah. Dengan keagunganmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Nah, ini aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis ketika bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia masih menggunakan apa? Kalimat apa? Yang memuliakan Allah. Fabi izzatika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka. Disesatkan oleh iblis. Bersumpah di hadapan Allah, bersumpah dengan sifat Allah, dan ini dibolehkan. Bersumpah dengan sifat Allah, bi izzatika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Subhanallah. Tapi iblis itu saking dengkinya kepada Adam dan anak Adam, dia berusaha menyesatkan manusia lebih dari dirinya sendiri. Lebih sesat daripada apa? Dirinya sendiri. Subhanallah. Dan ini ternyata ada yang berhasil disesatkan oleh iblis. Ini sampai ke tingkat yang sangat jauh. Manusia sampai ada yang ateis, iya kan? Padahal apakah iblis ateis? Tidak. Iblis itu bukan ateis. Iblis itu mengakui Allah sebagai pencipta. Mengetahui, bahkan lebih yakin. Kenapa? Karena iblis diciptakan oleh Allah SWT. Dan dia tahu, iblis ini tahu,
kalau dia diciptakan oleh Allah dari apa? Api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis saja tahu kalau Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Allah yang menciptakan. Tetapi ateis sampai bisa apa? Sesat, menyatakan tidak ada penciptaan. Tidak ada penciptaan. Sehingga iblis ini berusaha menyesatkan manusia dan berhasil menyesatkan manusia kepada keyakinan yang jauh lebih sesat daripada dirinya. Ini pengennya iblis ada makhluk anak Adam yang lebih apa? Lebih sesat sehingga di neraka lebih siksanya daripada dia. Padahal iblis ini siksaannya di neraka paling apa? Paling berat, karena seluruh siksaan yang ditimpakan kepada yang disesatkan oleh iblis, iblis juga akan apa? Merasakannya. Iblis juga akan merasakan. Makanya di dalam neraka jahanam yang paling merasakan siksaan paling berat itu adalah siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah. Subhanallah. Ini bisa-bisanya ada makhluk, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Menghendaki, makhluk yang mau menerima apa? Seluruh siksaan manusia yang ditimpakan kepada manusia, dia juga akan apa? Akan merasakannya. Subhanallah. Ini bagaimana penyesalannya iblis nanti. Ini ketika dia disiksa di dalam apa? Di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Ini yang paling mengerikan. Baik. Kemudian disebutkan Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbik, maha barakah, maha baik. Nah, ini nama Rabbmu dzil jalali wal ikram, yang memiliki jalal, kebesaran, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Ini sifat jalal, sifat keagungan, sifat kebesaran, dan ikram, kemuliaan ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia fa'budhu wastabir li ibadatihi. Fa'budhu, beribadalah kepada Allah, wastabir li ibadatihi, bersabarlah di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu ada tandingan bagi Allah? Di sini sifat nafi, penafian sifat. Di sini dinafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat apa? Tandingan. Sifat tandingan. Sami, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah, yang setara dengan Allah? Di sini dinafikan seluruh kesetaraan secara mutlak. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hal ta'lamu lahu samia. Kemudian yang berikutnya, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada. Walam yakun lahu, tidak ada bagi Allah kufuwan, sekufu. Apa sekufu? Selevel. Apakah ada? Tidak ada satupun yang selevel dengan Allah, sekufu dengan Allah, selevel. Tidak ada satupun, ahadun, satupun. Masya Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan jadikan bagi Allah itu ada tandingan padahal kalian mengetahuinya. Antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui ada tandingan. Di sini disebutkan sifat apa? Penafian. Sifat yang dinafikan yaitu andad, tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Nah, ini. Mereka mencintai tandingan itu seperti cinta kepada Allah. Nah, ini seperti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ini setelah membicarakan sifat yang ditetapkan, masuk pada sifat yang dinafikan. Sifat yang dinafikan. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mempunyai anak, walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu. Ini dinafikan sekutu. Apa sekutu?
yang mempunyai join. Tidak ada orang yang join dengan Allah dalam kekuasaannya. Ini partner atau sekutu. Ini koalisi. Tidak perlu Allah berkoalisi untuk menciptakan langit dan bumi. Punya saham, punya andil. Ini bagi Allah. Ada sekian persen, maka seluruh kekuasaan Allah 100% milik Allah. Alam semesta ini 100%, tidak ada sedikit pun, ini berapapun persentase sekecil apapun bagi selain Allah Azza wa Jalla. Ini namanya syarik, sekutu. Ini ada sekian persen. Ini Allah butuh sekutu. Allah nggak butuh sekutu. Allah nggak butuh koalisi. Ini. Maka tidak ada namanya sekutu bagi Allah untuk berkuasa. Ini untuk berkuasa. Masya Allah. Sebutkan di sini. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu dalam kekuasaan Allah. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan tidak ada penolong karena apa? Karena dzul, karena kehinaan dia butuh untuk menolong atau mengangkatnya. Wa kabbirhu takbira, dan takbirlah kepada Allah dengan sebesar-besarnya. Yusabbihu lillah. Ini masih banyak sekali ini. Ya. Di sini disebutkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang demikian banyaknya. Ini semuanya sesungguhnya disebutkan untuk menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran ini sedemikian banyaknya nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Al-Quran, dan bahkan seandainya nanti disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang banyak sekali. Yang sedemikian banyak, dan seluruh sifat-sifat ini sifat yang hakiki bagi apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu ditakwil, tidak perlu untuk difahami dengan susah payah untuk mencari takwilnya. Tidak. Bagi ahlu sunnah sangat mudah memahaminya. Ini sangat mudah. Kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisalnya. Wa huwas samiul basir, dan Allah melihat, mendengar. Artinya Allah itu maha melihat, maha mendengar, tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah mendengarnya Allah, tidaklah melihatnya Allah itu sama dengan makhluknya, sesuatu apapun. Sehingga kalau disebutkan Allah itu ditetapkan sifat tangan, sifat mata, sifat kaki, sifat jari, ini jari dan yang lainnya, sifat-sifat yang itu ditetapkan kepada Allah, tidak perlu kita kemudian nanti kalau ada jari, ada ini dan seterusnya. Tidak boleh kita kemudian mengingkari sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Tetapkan sebagaimana maknanya yang hakiki dalam bahasa Arab jelas. Maka sebagaimana kaidahnya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa. Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Ini suatu kata yang maknanya maklum, diketahui, sudah maklum. Ini maklum kan sudah jadi bahasa Indonesia. Ini maklum itu bahasa Arab, yang artinya apa? Sudah diketahui, sudah jelas maknanya, diketahui, maklum. Wal kaif majhul. Adapun bagaimana itu majhul. Ini iman bihi wajib, beriman dengan sifat ini wajib. Wasu'alu anhu, bertanya tentang bagaimana, itu adalah apa? Bid'ah. Tidak ada pertanyaan itu pada masa salaf, pada masa Rasulullah, para sahabat. Tidak pernah ada sahabat yang menanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Bagaimana sifat ini? Bagaimana tangan? Mereka para sahabat adalah makhluk yang cerdas. Ini, mereka adalah makhluk yang memiliki kecerdasan, akal yang sehat. Kalau seandainya itu maknanya tidak pas, para sahabat banyak sudah bertanya kepada Rasulullah SAW perkara yang
yang samar atau perkara yang menurut para sahabat sesuatu yang tidak masuk akal dan sebagainya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, tapi tidak pernah bertanya kepada Rasulullah para sahabat tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah. Tidak ada satupun para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Demikian juga tabi'in, tidak pernah mereka dinukil dari mereka pertanyaan kaifa, bagaimana, kepada para sahabat, sampai seterusnya. Imam Malik mengatakan ini bid'ah pertanyaan seperti ini. Pertanyaan tentang bagaimana tentang sifat Allah, bid'ah. Jangankan Allah, malaikat, ini ruh. Bagaimana ruh itu? Ada yang tahu? Bagaimana ruh? Tidak ada. Padahal itu adalah ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi tidak bisa dan tidak ada yang bisa mengetahui kaifa ruh. Bagaimana ruh itu? Malaikat. Bagaimana malaikat? Bahkan jin. Bagaimana jin? Tidak tahu. Ada yang berkata jin itu makhluk yang mengerikan dan sebagainya. Itu penampakan, bukan asli. Karena di antara yang diberikan oleh Allah kepada jin, dia bisa menampakkan dirinya dengan berbagai macam bentuk. Ini berbagai macam bentuk bisa jin itu. Memang itu yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada manusia. Tapi jin bisa menampakkan dirinya, bukan bentuk aslinya. Ini. Bahkan kalau ada orang itu melihat jin, sesungguhnya tidak ada yang melihat jin dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Kecuali yang diberikan oleh Allah para nabi dan rasul, seperti Nabi Sulaiman, Rasulullah SAW, yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Seperti halnya ketika Rasulullah didatangi oleh syaitan jin. Ini syaitan dari kalangan jin. Ketika di dalam sholat Rasulullah menjulurkan tangannya ke depan, kemudian selesai sholat, para sahabat ini terlihat keheranan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah paham. Rasulullah kemudian menceritakan, itu tadi ini syaitan datang kepadaku di dalam sholat, menggangguku di dalam sholat. Maka saya pun menjulurkan tanganku mencekik. Rasulullah itu mencekik lehernya syaitan ini, sampai akhirnya lidahnya menjulur. Dan kata Rasulullah, saya merasakan dingin. Setan itu terbuat dari api. Tapi kok bisa kok bisa dingin? Bagaimana? Sifat yang bertentangan dengan sifat aslinya. Aslinya api kan dingin, panas. Tapi Rasulullah lidahnya ini terasa dingin. Nah, ini ada orang yang mengingkari, ini nggak masuk akal. Nah, ini. Sukanya pakai memasukkan ke dalam akalnya. Nah, ini. Yang perkara seperti ini perkara gaib, tidak perlu kita masukkan ke dalam akal. Tidak muat akal itu. Nah, ini. Akal itu sempit. Akal itu daya jangkaunya sempit, terbatas, sangat terbatas. Tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar yang bisa dicapai oleh nalarnya. Nah, perkara gaib ini tidak bisa kita kita pakai akal kita. Nah, ini perkara gaib. Jin juga, syaitan juga perkara gaib. Ini. Maka jawabannya, manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Nah, ini. Kalau dipukul tanah yang kering, tembikar. Nah, ini keramik dari tanah ya. Nah, ini. Atau tembikar dipukulkan kepada manusia, bagaimana? Sakit enggak? Nah, ini. Demikianlah manusia juga merasakan sakit ketika ketika dia
sifatnya sudah berubah. Tembikar ini dari tanah, ini sudah berubah. Asalnya itu adalah tanah, itu adalah apa? Lembek, ya kan? Ini. Tapi ketika sudah dibentuk, berbeda sifatnya. Sifatnya sudah apa? Berbeda. Demikian juga manusia, sifatnya sudah berbeda dari tanah, dari aslinya. Baik. Jadi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini masuk dalam perkara gaib. Tidak bisa kita ini memahami dengan nalar, dengan akal. Bagaimananya sifat Allah, bagaimana sifat-sifat malaikat, sifat ruh, gak ada yang bisa mengetahui bagaimananya ini. Nih. Jadi seluruh sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, maka terapkan perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang apa? Istiwa. Bagaimana? Maka kalau sudah ada pertanyaan muncul kata bagaimana dalam benak kita, pakai kaidahnya siapa? Imam Malik. Selesai nanti. Kita akan mudah memahami ayat sifat itu. Ini kok sifatnya demikian, Allah turun. Maka katakan turun itu apa? Maknanya apa? Maklum. Kaif majhul. Beriman wajib. Bertanya bid'ah. Subhanallah. Semua sifat Allah. Ketika disebutkan ada sifat jari. Jari maklum. Bagaimana? Wallahu a'lam, majhul. Beriman wajib. Bertanya bid'ah. Selesai. Iya kan? Selesai. Bagaimananya? Majhul. Mata Allah. Bagaimana mata Allah? Maknanya mata jelas, maklum. Kaifu majhul. Beriman wajib. Bertanya bid'ah. Ini mata. Demikian juga yang lainnya, kaki, qadam. Ada sifat qadam bagi Allah. Sak, betis dan sebagainya. Semuanya itu kita katakan apa? Al-kaifu majhul. Beriman wajib. Bertanya bid'ah. Seluruh sifat, subhanallah, kita bisa menggunakan kaidah Imam Malik ini. Ini kaidah Imam Malik luar biasa, masya Allah. Sehingga dengan kaidah ini kita bisa menjawab seluruh syubhat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Di mana mereka ahlu takwil itu sibuk memikirkan ini takwilnya apa ini, ya takwilnya apa ini. Maka kita nggak perlu sibuk takwil, karena memang nggak ada di zaman salaf ini yang mentakwilkan sifat-sifat Allah ini. Ini, baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akan lanjutkan dalam kajian yang akan datang, masih melanjutkan tentang ayat-ayat sifat. Insyaallah akan kita bacakan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.